Terbongkar, 9 senjata andalan Kopassus di medan tempur. Nomor 7, bisa tembus baja. Sederet senjata utama Kopassus yang digunakan di medan pertempuran. Penggunaan senjata ini sangat membantu para prajurit Tentara Baret Merah dalam menjalankan misi khusus mereka baik di dalam maupun di luar negeri. Senjata-senjata ini diproduksi oleh industri pertahanan dalam dan luar negeri. Berikut senjata utama Kopassus yang dirangkum media lokal dari beberapa sumber. Pertama, senapan AK ke-47. Senapan AK-47 atau Avtomat Kalashnikova merupakan salah satu senjata andalan Kopassus di lapangan. Senjata buatan Soviet ini digunakan Kopassus dalam berbagai operasi seperti Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Operasi PRR atau Permesta, dan DI atau TI serta G30 SPKI menimpa pekerjaan. Keunggulan senapan serbu rancangan Mikhail Kalashnikov ini adalah kemudahan penggunaan dan perawatannya. Senjata ini dikatakan bandel karena masih bisa digunakan meski terendam lumpur. Senjata ini memiliki jangkauan efektif 300 meter dan mampu menembakkan 600 peluru per menit. Amunisi yang digunakan. Kedua, Bren. Bren adalah senapan mesin ringan SMR buatan Inggris yang juga menjadi andalan Kopassus selama pelatihan awal untuk mendukung operasi mengalahkan pemberontakan di seluruh negeri. Dan Bren adalah versi modifikasi dari ZBGC-26 dibuat di Cekoslowakia. Senapan ini terkenal dengan kehebatan tempurnya selama Perang Dunia Kedua. Bren dapat menggunakan 3 jenis magasin, yaitu magasin 20 butir, magasin kotak 30 butir, dan magasin drum 100 butir. Senjata ini memiliki berat sekitar 10,35 kg dengan jangkauan efektif 550 meter. Salah satu kelebihan senjata ini adalah bisa dipasang di kendaraan tempur. Ketiga, MP2 atau EAMUZ. Senjata jenis MP2 atau EAMUZ adalah senjata machine gun SMR yang bentuknya mirip pistol. Senjata ini dirancang oleh Mayer Uziel Jal pada akhir 1940-an, pertama kali digunakan oleh pasukan khusus IDF Israel. Senjata ini mampu menembakkan 60 peluru per menit, meski jika ditembakkan terus-menerus bisa mencapai 100 hingga 120 peluru per menit. Karena akurasinya dalam pertempuran jarak dekat, senjata ini digunakan oleh Kopassus saat Operasi Woyla. Misi untuk membebaskan seorang penumpang Garuda DC-9 di Bandara Don Mueang, Thailand pada tahun 2005 ke 1981. Dalam operasi ini, Kopassus membebaskan para sandera dan menembak, serta membunuh 4 orang musuh. Keempat, MP5. HK-MP5 laras pendek juga menjadi salah satu senjata utama Kopassus Gauss Rimba. Senjata ini diproduksi oleh Heckler & Koch AG Jerman dengan spesifikasi 2,6 kg, panjang 680 mm, dan kaliber 9 x 19 mm. Senjata berstandar internasional ini banyak digunakan oleh pasukan khusus angkatan bersenjata banyak negara karena akurasi dan keandalannya yang tinggi serta kemudahan perawatannya. Senapan mesin berbentuk pistol ini dirancang untuk kepentingan pasukan khusus dengan kemampuan menembakkan 800 peluru per menit. Penulis sendiri menguji senjata MP5 di Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Bobot senjata ini cukup ringan dan memiliki akurasi yang tinggi. Senjata ini juga bisa dilengkapi dengan peredam. Keunggulan lainnya adalah palu senjata MP5 saat ditembakkan tidak terlalu cepat. Kelima, SS-25. Selain mengandalkan senjata buatan luar negeri, Kopassus juga menggunakan senjata produksi dalam negeri produksi PT Pindad, yakni senapan serbu SS-25. Senjata ini sudah digunakan TNI sejak tahun 2005, mulai dari varian S-2V1 hingga SS-2V4. Khusus untuk Kopassus, varian yang pasti adalah SS-2V5 Komando baru yang diproduksi tahun 2012. Memiliki laras yang pendek dan bobot yang ringan akan membantu prajurit Kopassus bergerak lebih mudah. Senjata ini juga dilengkapi dengan penghenti peluru. Jika peluru ditembakkan, pengguna senjata ini tidak perlu menembak lagi untuk melakukan reload.
Keunggulan lain dari senjata ini adalah ketahanannya terhadap kelembapan dan akurasi yang tinggi berkat teleskop Trigicon-nya. Jarak efektif senjata ini adalah 400 sampai 500 meter. Keenam, SWS-24. Sniper Weapon System SWS-24 adalah senjata yang diproduksi oleh Remington Arms dari Amerika Serikat. Senjata sniper telah digunakan di banyak medan perang seperti Irak, Perang Teluk, dan Afghanistan. Senjata ini mampu menembak jatuh musuh secara efektif dalam radius 1,5 km dengan 338 putaran lapua Magnum. Saat ini terdapat 15.000 M24 SWS yang digunakan oleh negara-negara di dunia dengan beberapa varian AM24, 2, M24A, 3, dan AM24T1. Senjata ini dilengkapi dengan penglihatan optik dan aksesori lainnya telah digunakan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1988. Ketujuh, SPR-2. SPR-2 kaliber 12,7 mm merupakan senjata sniper atau penembak jitu yang menggunakan amunisi 12,7 kali 99 mm. Senjata PT Pindad produksi dalam negeri ini sangat akurat. Senjata ini menjadi andalan Kopassus karena memiliki sejumlah keunggulan antara lain kemampuan menembus kendaraan lapis baja jika ditembakkan dari jarak tertentu. Peluru dari senjata ini juga memiliki 3 efek selain menusuk, membakar, dan meledak. Senapan berbobot hampir 20 kg ini mampu mengenai sasaran hingga jarak 2 km dengan akurasi yang sangat tinggi. Majalah senjata ini menampung 5 peluru. Kedelapan, AW308. Senjata jarak jauh Kopassus lainnya yang juga mematikan adalah Arctic Warfare atau O308. Senjata ini diproduksi oleh Accuracy International, Inggris, menggunakan amunisi 7,62 kali 51 mm NATO. Senapan ini memiliki massa 6,5 kg dengan panjang laras 660 mm. Sedangkan panjang total senapan ini mencapai 1180 mm. Senapan ini mampu beroperasi dalam kondisi cuaca buruk dengan iklim minus 40 derajat Celcius, bahkan dalam suhu panas. Senapan ini memiliki akurasi tinggi dan jangkauan efektif sekitar 800 meter dan digunakan dalam perang di Irak dan Afghanistan. Kutipan dari buku berjudul Kopassus untuk Indonesia dengan senjata ini, Kapten Inv. Nengah tamat memecahkan rekor muri karena mampu menembak dengan susunan target terjauh hingga 600 meter. Hanya dengan 1 peluru hingga 11 target berhasil ditembak jatuh. Kesembilan, Barrett M82. Barrett M82 adalah senapan semi-otomatis Regulus yang menggunakan amunisi kaliber ke-50. Ada 5 varian AM82 yang diproduksi oleh Barrett Firearms Manufacturing per tahun 1982. Kopassus menggunakan varian AM82A1. Senapan hasil rancangan Ronnie Barrett ini menjadi andalan Kopassus karena selain digunakan oleh pasukan khusus AS, juga telah diuji cobakan di Irak, Afghanistan, Perang Teluk, dan Irlandia di utara. Dengan panjang laras 73,7 cm, penembak dapat menembak musuh dari jarak 1,8 km. Di Asia Tenggara, hanya 4 negara yang menggunakan senjata ini: Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.